Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi menyatakan khairukum, yang paling baik di antara kaum sekalian, man ta'allamal Qur'an, siapa orang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tajwid, memperhatikan makna sampai tingkatan mentadabburi Al-Qur'an, kemudian wa'allamahu, dan dia mengajarkan kepada yang lain, para guru-guru di TPQ atau yang lain sebagainya. Ini meskipun terkadang kita memandang dengan sebelah mata, tapi ketahui persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang baik di antara kita semuanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik di antara kamu sekalian yang mempelajari Al-Qur'an dan dia mengajarkan itu Al-Qur'an. Ketika seseorang melaksanakan ibadah berupa pembacaan Al-Qur'an, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Nabi menyatakan permisalan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia tadi itu membaca Al-Qur'an, mukmin, beriman kepada Allah, dia membaca Al-Qur'an, mathal utrujah, maka dia permisalan seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Nabi memberikan sifatnya rihuha tayyib, aromanya wangi, aromanya enak untuk dihirup. Wa ta'muha tayyib, rasanya enak. Wa mathal mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah, sedangkan seorang mukmin, dia mukmin tapi dia tidak membaca Al-Qur'an, kamathalit tamrati, maka dia permisalan seperti korma, katanya Nabi. Bagaimana sifatnya korma? La rihalaha wa ta'muha hulwun, tidak memiliki bau sama sekali, tetapi rasanya memang manis. Itu permisalan orang mukmin tapi dia tidak membaca Al-Qur'an. Wa mathal munafiki alladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil raihanah, rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Permisalan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, tapi dia baca Qur'an, wallahu a'lam, mungkin tujuan untuk selain Allah, dia munafik, baca Quran. Katanya Nabi, kamathal raihana, seperti raihana. Raihana ini wangian, atau seperti yang disimpelkan yang lebih singkat mungkin seperti melati. Bagaimana? Rihuha tayyib, baunya harum, baunya enak untuk dihirup, tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Yang keempat katanya Nabi, wa mathal munafiki, dan permisalan orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, sudah munafik tapi juga tidak baca Qur'an, kamathal handolah, seperti buah handolah. Bagaimana sifatnya? Laisa laha rihun, dia tidak ada baunya sama sekali, tapi wa ta'muha murrun, rasanya pahit, tidak enak sama sekali. 4 permisalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW tentang mereka yang membaca Al-Quran kalamullah. Nabi juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u, telah mengangkat derajat, bihadzal Qur'an, dengan bihadzal kitab,
dengan ini Alkitab yaitu Al-Quran, akwaman, kelompok diangkat oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran. Karena rutin Qurannya, karena hafal Qurannya, karena lebih dari itu mengerti tentang itu Al-Qurannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah katanya Nabi, wa yadha'u bihi akharin. Tapi kelompok lain ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Artinya tidak ada kepedulian kepada Al-Quran. Jangankan tadabbur, jangankan membaca, hadirin, terkadang mengucapkan huruf Al-Quran masih dalam keadaan tidak sempurna, dan itu tidak tergerak hati untuk mempelajari, mengucapkan huruf Al-Quran dengan yang sebaik-baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sebab Quran, katanya Nabi, ada kelompok yang diangkat derajatnya, tapi begitu pun karena sebab Al-Quran ada kelompok yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-baitu alladzi yuqra'u fihi al-Qur'anu tatara'a li ahli samai kama tatara'a an-nujumu li ahli al-ardi. Nabi menyatakan al-baitu, satu rumah, satu tempat tinggal, alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, yang di dalam rumah tadi itu dibacakan Al-Quran, ada rutinan Al-Quran. Semisal sahabat Abdullah, semisal sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu, setiap malamnya membuat sip-sipan untuk anaknya bangun terlebih dahulu, setelah itu istrinya, setelah itu beliau. Jadi rumahnya tidak pernah kosong dari pembacaan Al-Quran, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan al-baitu, satu rumah, satu tempat tinggal, alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, yang di dalam rumah tersebut dibacakan Al-Quran, tatara'a li ahli sama, maka rumah tersebut akan terang benderang dilihat oleh penduduk langit. Kama tatara'a an-nujumu li ahlil ardi, sebagaimana bintang-bintang itu terang benderang ketika kita lihat oleh penduduk bumi, dilihat dari bumi, kelihatan dari atas bahwasannya bintang itu terang benderang. Begitupun rumah kita yang dibacakan Al-Quran, yang rutin ada pembacaan Al-Quran di sana, maka ketahui rumah kita pun dipandang oleh penduduk langit terang benderang seperti kita penduduk bumi melihat kepada bintang-bintang yang ada di langit. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul qaumun, satu kaum, fi baitin, dari satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumahnya Allah. Tidaklah seseorang kumpul di masjid, bukan untuk apapun, bukan untuk politik, bukan untuk apapun. Mereka kumpul tadi itu yasluna kitab Allah, mereka tadi itu membaca kitab Allah. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling darusan, satu membaca, satu mendengarkan. Ada kesalahan ditegur, setelah itu yang lainnya baca, yang lainnya mendengarkan. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka tadi itu saling mempelajari. Kalau bahasa kita dikenal dengan darusan. Jadi darusan itu bukan cuma ketika Ramadan, hadirin. Setiap waktunya harus ada pembacaan Al-Quran, terutama di masjid kita. Siapa orang yang kumpul di rumah Allah, tidak ada lain kecuali untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian apa katanya Nabi? Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinatu, akan turun ketenangan di antara mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan perkumpulan tadi itu akan diliputi dengan rahmatnya Allah. Wa hafatzhumul malaikatu,
dan para malaikat pun menaungi mereka. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan satu persatu dari kita di kalangan para malaikatnya. Apa faedah yang didapatkan katanya Nabi? Yang pertama, hati kita tenang hadirin. Yang kedua, rahmat akan menaungi kita. Yang ketiga, malaikat rahmat akan turun untuk bergabung dengan kita, menaungi kita. Dan yang keempat, nama kita dikenal oleh penduduk langit karena Allah yang mengenalkan kita. Karena sebab berkumpul di rumah Allah tiada lain kecuali untuk ibadah kepada Allah, baik dengan pembacaan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan lain sebagainya. Maaf hadirin, masjid bukan cuma tempat untuk sholat saja. Bukan ketika akan sholat masuk semuanya, selesai sholat pergi begitu saja. Bukan hadirin. Masjid merupakan sentral umat Islam. Di sini membahas ilmunya Rasulullah. Di sini banyak orang yang tidak mengerti Al-Quran, di masjid diajarkan Al-Quran. Banyak orang yang tidak mengerti hukum, di masjid diajari tentang hukum Islam. Jadi makna masjid bukan cuma untuk sekedar sholat, setelah itu meninggalkan masjid, tidak hadirin. Tapi lebih dari itu, masjid adalah gambaran sentral dari kehidupan umat Islam. Hidup masjid, hidup hati kita. Mati masjid, maka mati pula hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran hadirin. Innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqu anhu gabruhu karrajulis syahib. Innal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran tadi itu yalqa sahibahu, akan mendatangi orang yang rutin membacanya. Rutin hadirin. Makna rutin itu hari ini juz 1, besok juz yang kedua, besok juz yang ketiga. Bukan hari ini Yasin, besok Yasin. Itu zikir, bukan Al-Quran. Zikir dengan bacaan Quran, bagus. Tapi yang dimaksud di sini, yaitu kita baca rutin. Orang yang rutin akan Al-Quran, maka Al-Quran datang kepada dia yaumal qiyamati, di hari kiamat. Hina yang syakku anhu gabruhu, ketika kuburnya telah terbuka. Datang itu Al-Quran, karrajulis syahib, seperti seorang laki-laki yang syahib, yang dalam keadaan pucat. Fayaqulu lahu, maka dia berkata kepada penduduk kubur tadi itu, hal ta'rifuni, apakah engkau mengetahui aku? Apakah engkau mengenalku? Fayaqulu, maka orang yang dikubur tadi itu, ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ana sahibukal Qur'an, aku adalah temanmu, yaitu Al-Quran. Aku adalah Al-Quran, diwujudkan oleh Allah karena rutinnya kau membaca Al-Quran. Alladzi atma'tuka fil hawajir, yang akan membuatmu haus di siang hari. Kamu gunakan siang hari untuk membaca Al-Quran sampai haus, karena banyak membaca Al-Quran. Mungkin ditambahi dengan yang namanya puasa. Wa asharta lailaka, bahkan di malam harinya pun kamu kurang tidur karena untuk membaca Al-Quran. Al-Quran menyampaikan kepada Allahumma ja'alna minhum, kepada kita yang rutin baca Quran. Aku temanmu Al-Quran. Ingat di dunia yang terkadang kamu sampai kehausan karena banyaknya membaca Al-Quran. Ingat di dunia ketika malam hari engkau sisihkan waktu untuk engkau bangun untuk membaca Al-Quran. Ini aku datang kepadamu. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih, dan sesungguhnya setiap pedagang memperoleh keuntungan dari perdagangannya. Wa innakal yaum min wara'i kulli tijaratin, dan engkau hari ini, katanya Al-Quran, memperoleh keuntungan
dari semua amalmu. Yang engkau rutini itu Al-Quran, yang tidak pernah engkau tinggalkan itu Al-Quran. Mungkin suatu hari ada uzur, engkau qadai untuk membaca Al-Quran. Sekarang engkau mendapatkan keuntungan seperti orang yang berdagang telah mendapatkan keuntungan. Fayu'ta al-mulka biyaminih, maka ia diberikan kerajaan dengan tangan kanannya. Wal khulda bishimalih, dan keabadian dengan tangan kiri. Diberikan oleh Allah, tangan kanannya memegang kekuasaan, tangan kirinya memegang keabadian. Karena sebab apa? Rutin membaca Al-Quran. Wa yudha'u ala ra'sih tajul waqar. Bukan cuma itu, diberikan, diletakkan di kepala orang tersebut satu mahkota, yaitu mahkota kehormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuksa walidahu hullatain la yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Bukan cuma dia yang baca Quran, kedua orang tuanya pun yuksa, diberikan pakaian oleh Allah. Walidahu, terhadap kedua orang tuanya diberikan pakaian kebesaran, hullatain, yaitu dua pakaian yang penuh dengan kemuliaan. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya, yang tak ternilai oleh penduduk dunia berapa harganya. Orang baca Quran yang manfaat bukan si qari saja, bukan cuma yang baca saja hadirin. Orang tuanya pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakulan bima kusina hada. Kemudian kedua orang tuanya tadi bertanya, dengan amalan apa kok kami diberikan pakaian seperti ini ya Allah? Kok begitu bagusnya ini ya Allah? Fayuqalu, maka dikatakan kepada dia, bi akhdhi waladikuma Al-Quran. Maka dikatakan karena anak kamu sekalian mengamalkan dan membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran. Manfaat. Kita antarkan anak kita mungkin yang belum bisa baca Quran, bukan tidak manfaat hadirin. Bukan itu kolot, bukan. Itu untuk kebaikan kita semuanya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra was'ad fi darajil jannati wa ghurafiha. Maka dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Was'ad, dan naiklah, fi darajil jannati, di tingkatan-tingkatan sorga, wa ghurafiha, dan kamar-kamarnya sorga. Fahuwa fi su'udin madama yakra'u, maka orang tadi itu terus naik kedudukannya selama dia masih membaca Al-Quran, rutin untuk membaca Al-Quran. Haddan kana au tartilan, baik membacanya itu cepat atau membacanya tartil, pelan-pelan, semuanya mendapatkan kemuliaan karena sebab Al-Quran. Yang terakhir hadirin, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamati fayaqulu ya Rabbi hillihi fayulbasu tajal karamah. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang, maka dia mengatakan ya Rabbi, ya Allah, hillihi, hiasilah dia orang yang rutin baca Quran. Fayulbasu tajal karamah, maka orang tadi itu diberikan perhiasan mahkota kemuliaan. Sumayaqulu, kemudian Al-Quran mengatakan ya Rabbi zidhu, ya Allah tambahi lagi. Fayulbasu hullatal karamah, maka diberikan, ditambahkan kemuliaan bagi orang yang membaca Al-Quran tadi itu. Sumayaqulu, kemudian Al-Quran tadi itu menyatakan lagi, ya Rabbi irdu anhu, ya Allah ridhoi orang tersebut. Fayardu anhu, maka Allah pun ridho dari orang tersebut. Fayaqulu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra warqa. Hei fulan, tetap baca Quran dan naiklah ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa yuzadu bikulli ayatin hasanatan. Niscaya ditambahkan satu kebaikan setiap satu ayat yang dia baca tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang rutin untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.